Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Heru Aliwardana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengelompokkan benda-benda, baik itu benda hidup dan benda tidak hidup. Misalkan mengelompokkan baju menurut warna, kebunan, dan lain sebagainya. Keragaman ciri ini kadang membuat kita tidak dapat mengenalinya. Untuk mempermudah atau mempelajari itu yang beraneka ragam itu, maka kita melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Her. Kak Her, silahkan dimulai. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan makhluknya dengan dua kelompok besar, yaitu makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kita lihat gambar di samping. Bunga, kucing, burung, dan manusianya bergerak. Semuanya memerlukan makanan, nafas, dan berkembang biak karena mereka adalah makhluk hidup. Sedangkan makhluk tidak hidup, mobil, tidak bisa bergerak jika tidak diberi bensin dan dikemudikan. Demikian juga sepeda, tidak bisa dikendarai oleh manusia kalau tidak dikayuh. Oleh karena itu kita akan pelajari tentang ciri-ciri kehidupan. Yang pertama, bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas, walaupun cara dan alatnya berbeda-beda. Untuk bernafas berarti mengambil atau menghirup oksigen dari udara yang digunakan untuk membakar zat makanan sehingga menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan hidup, dan kemudian dikeluarkan berupa zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh berupa uap air dan karbon dioksida, H2O, dan CO2. Ciri kehidupan berikutnya adalah bernafas, bergerak, artinya berpindah tempat. Semua makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia, gajah, sapi, harimau, kambing, kerbau, ayam bergerak dengan menggunakan kaki. Burung bergerak dengan sayapnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bereaksi terhadap rangsangan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Misalkan, kita akan mengkedip jika cahaya yang silau. Kemudian anjing akan menegakkan telinganya bila mendengar suara yang asing. Ciri kehidupan berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, waktu kamu kecil, sekarang tumbuh menjadi besar. Berikutnya, berkembang biak. Kehidupan adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara generatif atau kawin, dan secara vegetatif atau tidak kawin. Berikutnya, ciri-ciri kehidupan berikutnya adalah memerlukan makanan dan
Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya, untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan, untuk berkembang biak, dan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ciri kehidupan berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa atau yang disebut dengan ekskresi. Ciri kehidupan berikutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh sesuai kebutuhan hidupnya. Paruh burung sesuai jenis makanannya. Kemudian beruang kutub memiliki bulu tebal untuk hidup di suhu yang dingin. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi, adalah kemampuan adaptasi terhadap perbedaan fungsi bagian tubuh karena lingkungan. Misalnya, kulit manusia di daerah tropis yang cenderung lebih berkeringat dibandingkan dengan di daerah barat yang dingin. Adaptasi ketiga adalah adaptasi tingkah laku, adalah kemampuan menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungan di sekitarnya. Ciri kehidupan yang terakhir adalah melakukan metabolisme. Hal ini berlaku untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Metabolisme adalah suatu proses kimia yang terjadi dalam setiap makhluk hidup. Dalam sel tubuh manusia hidup, proses metabolisme terjadi. Aktivitasnya berupa transformasi energi di antara glukosa, asam amino, serta asam lemak yang kemudian diubah menjadi sumber energi dalam mendukung berbagai kehidupan sehari-hari. Dibedakan menjadi dua. Katabolisme adalah proses penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil, dan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa tertentu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.